Okay, boys, here we go. Halo Sobat Celengers, gimana kabar kalian? Masih sukakah menumpang wifi orang? Sama dong dengan saya. Oke, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Daddy You Daughter Me. Film ini mengisahkan mengenai ayah dan putrinya yang dipaksa hidup dengan bertukar jiwa satu sama lain selama 1 minggu. Penasaran dengan alur ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, mari melebur ke alurnya. Film diawali dengan seorang putri yang sedang bermain dengan ayahnya. Seorang ayah yang bernama Sang Tai ini ternyata sedang menonton dirinya dahulu bersama sang anak. Ia yang terharu dan bergumam apakah dirinya sudah setua itu sampai sedikit-sedikit sedih begini. Tiba-tiba ia mendengarkan teriakan dari ruang sebelah. Ya benar, ia adalah sang anak yang bernama Do-yoon yang telah beranjak dewasa. Ia sedang kesal karena pakaiannya dicuci dengan pakaian ayahnya. Diketahui di sini Do-yoon tidak akur dengan ayahnya, bahkan ia malas ngomong dengan ayahnya itu. Mereka pun tidak berangkat bersama meski tujuannya searah. Saat mereka menunggu kereta, Do-yoon bahkan tidak sudi satu pintu dengan ayahnya. Di perjalanan pulang sekolah, Do-yoon dihampiri oleh Ji-yoh, seniornya di sekolah. Ia mengetahui bahwa Do-yoon jago menyanyi dan berharap ia akan mengikuti audisi Senin depan. Setelah itu Ji-yoh pun pergi. Ia memandanginya dengan tersenyum-senyum. Saat Do-yoon sedang berbunga-bunga, tiba-tiba ayahnya datang dari belakang dan menanyakan siapa anak muda itu. Do-yoon yang enggan berbicara padanya langsung meninggalkannya sambil mendengarkan musik. Lalu scene berganti. Keluarga Do-yoon pergi ke rumah kakeknya. Ibu Do-yoon menyuruhnya untuk pulang duluan bersama ayahnya. Tetapi Do-yoon sepertinya tidak menyukai hal itu. 도연아, 괜찮지? Di perjalanan pulang, Do-yoon tak mau semobil dengan ayahnya itu. Sang ayah yang tak habis pikir mengapa putrinya sampai begitu, ia lalu kesal dan mengomelinya. Melihat Do-yoon tak menanggapinya, ia pun membanting headset yang dikenakan karena kesal. Dan ia mengatakan, andai saja ia bisa merasakan sebagai ayah 1 hari saja. Mendengar hal itu, Do-yoon pun emosi dan juga mengatakan, andai saja ayahnya bisa menjadi dirinya, menjalani hidupnya. Ia bosan karena selalu diperlakukan seperti anak kecil. Belum selesai mereka bertengkar, sang kakek tiba-tiba muncul dari bilik pohon. Lalu sang kakek menceritakan legenda pohon itu, bahwa siapa yang menceritakan keinginannya di bawah pohon tersebut pasti akan terkabul. Namun tanpa disadari sang kakek, cucu dan anaknya itu telah menghilang. Di dalam mobil mereka pun saling terdiam. Tiba-tiba sang ayah terkejut dan membanting setir untuk menghindari mobil di depannya. Namun naas, ia malah bertemu dengan mobil lainnya dan terjadilah kecelakaan. Ya tentu saja mereka dirawat di rumah sakit yang sama. Ketika Do-yoon telah sadarkan diri, namun ada yang aneh, ia menyadari suara yang bukan suara darinya, apalagi pas lagi ngaca. Sementara itu Sang Tai yang berada di tubuh Do-yoon berusaha keluar dari toilet laki-laki. Ternyata kata sang kakek benar, keinginan mereka terkabul. Singkat cerita, setelah mereka sadar kalau mereka bertukar raga, mereka pergi ke rumah sakit jiwa, ke tempat teman Sang Tai bekerja yang bernama Byung-jin. Byung-jin pun hanya tertawa setelah mendengar cerita mereka berdua. Ia tidak percaya Sang Tai dan putrinya itu bertukar raga. Sang Tai mencoba meyakinkan temannya itu sampai mereka diusir dari tempat itu karena terlalu banyak rahasia yang bocor. Karena terlalu banyak kekacauan, mereka pun bersepakat untuk merahasiakan hal itu dari sang ibu. Saat mereka makan, Do-yoon pun berpikir bahwa ia tidak perlu diet lagi karena ia yang sekarang berada di tubuh ayahnya. Sial bagi Sang Tai yang berada di tubuh putrinya. Tentu saja ia tidak boleh minum bir, bahkan ia malah disuruh diet. Sang ibu yang curiga dengan tingkah mereka karena mereka menjadi akrab. Namun untungnya saja ia salah kira. Di kamar, Do-yoon mendapat pesan dari Ji-yoh. Ia pun senang kegirangan. Ibunya pun masuk dan mematikan lampu, lalu mulai menggerayangi Do-yoon. Namun untung saja tidak jadi ya guys. Oma!
Keesokan harinya, Doyun mencari cara untuk menukar kembali raganya yang tertukar melalui browsing. Sementara Sang Tae membaca-baca buku mengenai yang mereka alami, tetapi mereka tak mendapatkan hasil. Pusing memikirkan caranya, lalu mereka teringat tentang pohon keramat yang diceritakan kakeknya. Kemudian mereka pun menghubunginya. Si kakek mengatakan bahwa 7 hari setelah permintaan mereka dikabulkan, lalu semua akan menjadi normal kembali. Mereka juga tidak boleh bertengkar selama itu. Dan mereka pun sepakat untuk menjaga perannya masing-masing. Tidak boleh dipecat dari pekerjaan dan dikeluarkan dari sekolah serta tidak menyusahkan ibunya. Kemudian scene berganti. Anak dan ayah ini mulai menjalani perannya masing-masing. Saat akan menaiki tangga, Sang Tae berjalan asal-asalan. Doyun yang melihat itu langsung menutupi pantatnya. Kemudian ia memarahi ayahnya karena nanti dalamannya bisa kelihatan dong. Doyun juga mengajarkan kebiasaan anak muda zaman sekarang. Ia khawatir salah-salah nanti malah dikucilkan. Ia juga melarang ayahnya untuk mengikuti audisi. Begitu juga Sang Tae, ia pun mengajar apa saja yang harus dilakukan Sang Tae di kantor. Setelah mereka bertukar ponsel, mereka pun berpisah. Di kantor, Doyun mengira ayahnya itu mempunyai jabatan tinggi dan disegani banyak orang. Namun ternyata salah. Setelah berkeliling, ia menemukan kantor ayahnya yang menurutnya mirip gudang. Doyun membaca catatan ayahnya, mengenali anak buahnya satu persatu di tim inventoris. Ada Janwon, si asisten manajer si peraih beasiswa. Meskipun selalu sial, namun sangat bertanggung jawab. Lalu 2 orang karyawan biasa dan Yunmi yang seksi meleketet jum-jum wow. Doyun pun takjub dengan bodinya yang seksi itu. Kemudian Sang Tae masuk ke kelas yang isinya hanya murid perempuan. Lalu ia memilih duduk di samping murid yang menurutnya seperti juara kelas. Ia juga penasaran dengan si Ji-oh karena sepertinya ia sangat populer di sekolahnya. Kembali ke kantor, saat jam makan siang semua orang keluar dan mematikan lampu ruangan. Doyun masih tinggal di tempat duduknya, ia merasa dikucilkan. Di sekolah, Sang Tae pergi ke tempat audisi. Kebanyakan audisi hanya karena ngefans kepada Ji-oh. Tiba saat gilirannya, Sang Tae bernyanyi dengan memainkan gitar, membuat orang-orang di situ terpukau, termasuk Ji-oh. Saat pulang kerja, Doyun ikut acara bersama dengan tim kantor. Tapi sayangnya dia membuat masalah di sana. 권 사장님의 사람 냄새 나는 커뮤니케이션. 괜찮죠? Selesai acara, dia pulang menaiki bus. Doyun heran kenapa baru beraktivitas sedikit namun sudah lelah sekali. Ia juga sempat melihat seorang ayah yang disambut anak dan istrinya di halte bus. Begitu bahagianya. Dalam perjalanannya, ia melihat tas ayahnya sudah begitu usang dan wajah ayahnya itu sudah banyak keriput. Ia menyadari bahwa ayahnya sudah semakin tua. Esok harinya, Sang Tae pergi ke sekolah. Risih dengan roknya yang terlalu pendek, ia lalu membeli celana panjang dan ke sekolah. Semua orang heran melihatnya, termasuk si Ji-oh. Sementara itu, Doyun pergi ke kantor dengan barang-barang belanjaan. Lalu ia dipanggil atasannya karena sebelumnya ia membuat masalah saat acara bersama tim kantornya. Di sekolah, Sang Tae berusaha membujuk teman sebangkunya untuk belajar bersama di rumah karena besok ada simulasi ujian. Setelah negosiasi, akhirnya temannya itu pun setuju. 된장찌개 받고 계란말이 추가. Sementara itu setelah kerja, Doyun pergi ke bar bersama asisten manajernya itu yang seksi. Keesokan harinya ujian pun dimulai. Sang Tae yang sangat percaya diri di awal karena ia telah belajar kelompok kemarin. Namun nyatanya ia tidak mengerti sama sekali. Celingak-celinguk, coret-coret dan jawab ngasal. 눈 돌리지 마. Kemudian di kantor, Doyun diajak Jangwon naik ke atap gedung. Ternyata Jangwon tahu kalau dia pergi dengan Yunmi kemarin. Ia heran atasannya itu bisa dekat dengan Yunmi. Padahal Yunmi telah menjelek-jelekannya di belakang dan suka melakukan hal aneh di belakangnya. Rupanya Janwon naksir kepada Yunmi dan Doyun mengajarkannya buat PDKT. Saat di rumah, mereka bertukar ponsel masing-masing. Sang Tae heran mengapa si pelit Jangwon bisa berterima kasih padanya. Sementara Doyun kegirangan karena Ji-oh mengajaknya jalan besok sore.
Scene berlanjut dan hasil ujian pun keluar. Sang Tae mendapatkan ranking 29 maksudnya. Sementara temannya yang ia kira juara kelas itu malah ranking 30. Dan benar saja Sang Tae dipanggil guru karena nilainya yang anjlok. Sang guru pun berniat melaporkan hasil nilainya ke orang tuanya alias Doyun. Sang Tae pun panik. Tak begitu lama Doyun pun tiba di sekolah dan dengan semangat ia memukuli ayahnya itu. Doyun pun menjadikan itu sebagai senjata agar bisa berkencan dengan Ji-oh. Waktu kencan telah tiba. Doyun pun mengatur pakaian Sang Tae serta meriasnya. Ji-oh ternyata mengajaknya ke sebuah toko musik lawas. Sementara Doyun diam-diam membuntuti mereka. Saat turun dari bus, Doyun pun menghampiri Sang Tae. Melihat itu, Doyun pun langsung mencegah sesuatu yang akan terjadi karena cowok gebetannya itu mau mencium ayahnya. Di sepanjang jalan, tangan Ji-oh digandeng oleh Sang Tae alias Doyun. Sampai di rumah, Ji-oh pun pamit pulang. Doyun pun sedih karena kencannya direbut oleh sang ayah. Melihat hal itu, Sang Tae mencoba menghibur anaknya. Ia memanggil Ji-oh dari atap rumahnya dan menyuruh Doyun melambaikan tangannya. Untungnya karena jauh, jadi Ji-oh melambaikan tangan ke seorang bapak-bapak. Esok harinya, Doyun bersiap untuk rapat presentasi produk. Sang Tae pun mewanti-wanti agar Doyun nanti tinggal membaca catatan saja karena asisten manajernya sudah mengurus semuanya. Yap, mereka harus berjuang dengan baik karena besok adalah hari terakhir mereka bertukar raga. Di sekolah, Sang Tae cabut dari kelas. Ia khawatir dengan Doyun. Ia terus memantaunya dari ponsel. Doyun membaca dan Jangwon memperagakannya. Awalnya, tim inventoris melakukan presentasinya dengan lancar. Namun, di akhir, Doyun mengutarakan opininya. Tapi sepertinya itu malah mengacaukan semuanya. 그게 진정한 샹푸리의 혁신이라고 생각합니다. 당신 그 말 책임질 수 있어? Sang Tae menghubungi sahabatnya Byung-jin dan pergi ke tempatnya bekerja. Untuk meyakinkan sahabatnya itu, ia menyanyikan lagu kenangan mereka saat pentas SMA dulu. Sang Tae menghabiskan waktu di sana sambil curhat. Lalu scene berlanjut. Doyun yang tidak bersemangat ditelepon oleh Jangwon, dengan terburu-buru ia pun bergegas ke kantor. Di tempat lain, Sang Tae langsung menyusul ke kantor dengan sepeda. Ternyata tim inventoris akan dibubarkan karena kesalahan Doyun. Sementara itu, Doyun di perusahaan berusaha mengatasi kesalahannya. Ia sungguh menyesal kepada ayahnya karena telah mengacaukan segalanya. Ia berusaha mengejar pimpinan sampai terjatuh, tetapi pimpinan tidak peduli dan meninggalkannya. Di jalan, Sang Tae yang bersepeda tertabrak mobil pimpinan itu. Ia terjatuh sampai tak sadarkan diri dan segera dirawat di rumah sakit. Doyun menunggu di luar. Ia terenyuh melihat ponsel ayahnya yang ternyata isinya hanya ada foto-foto dirinya di sana. Doyun yang bersedih duduk di samping ayahnya. Ia menjelaskan kalau sebenarnya ia tak membenci ayahnya. Ia takut kelak ayahnya akan kecewa padanya karena tidak bisa memenuhi harapan ayahnya. Hingga tanpa disadari, itu malah membuat ia semakin jauh pada ayahnya. 아빠 일어나. Esok paginya, Sang Tae pun terbangun di tubuhnya sendiri. Ia pun langsung mencari putrinya lalu memeluknya. Suasana pun haru bahagia. Setelah itu, Sang Tae yang hendak berangkat ke kantor ditelepon oleh asisten manajernya. Ternyata pimpinan akhirnya menyetujui usulan tim inventoris. Saat di jalan, Doyun pun menyusul dari belakang. Lalu ia merapikan dasi ayahnya itu. 이놈 아침부터 전화질에. 네, 선배님. 야 도윤이. Suatu hari, keluarga Doyun hendak pergi ke rumah kakeknya. Sambil menunggu kakeknya, di pohon keramat, ayah dan ibunya malah berantem. Jangan-jangan mereka pun akan bertukar raga. Dan film pun tamat.